sheet berikutnya. Ini adalah untuk guru ya, untuk guru kita klik. Kemudian untuk Kabupaten Puncak, contohnya untuk guru geografi, formasinya 52, namun yang mendaftar hanya 22, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di video kali ini kita akan memberikan panduan bagaimana caranya kita mengecek peluang untuk lolos berdasarkan jumlah pesaing di formasi yang sama. Ini dirilis oleh BKN per 12 Oktober 2023. Nah, di dalam statistik pelamar ini Bapak Ibu bisa melihat berapa sih jumlah pendaftar yang mendaftar di salah satu formasi, kemudian berapa formasi yang dibuka untuk instansi tertentu, dan berapa banyak yang sudah melakukan submit ataupun resume di formasi tersebut. Nanti Bapak Ibu akan melihat seberapa besar pesaing ataupun lawan bagi Bapak Ibu di formasi yang sama. Nah, statistik ini disediakan untuk seluruh pelamar, baik itu CPNS, P3K guru, nakes, dan teknis. Bagaimana cara mengeceknya? Ikuti video ini sampai selesai. Nah, pertama-tama Bapak Ibu langsung saja mengakses di Google dengan mengetik alamat berikut ya, s.id/statistik pelamar. Nanti Bapak Ibu akan dialihkan ke dalam tampilan Google Drive Excel ya, berkaitan dengan jumlah seluruh pelamar, baik itu CPNS, P3K, guru, nakes, dan teknis. Nah, tampilan Excelnya seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat ada beberapa formasi yang disediakan, baik itu untuk formasi CPNS, kemudian untuk guru, kemudian nakes, dan teknis ya. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu untuk CPNS ya. Ini contoh ya, contoh untuk CPNS. Misalnya Bapak Ibu pernah kemarin mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM ataupun Hak Asasi Manusia. Nah, di sini ada link khusus lagi yang dapat Bapak Ibu klik. Kita menuju ke CPNS Kemenkumham ya. Nah, akan dibuka satu tampilan Google Drive lagi. Nah, misalnya Bapak Ibu berada di wilayah mana nih? Contoh kami di Kepulauan Riau ya. Kita akan lihat di Provinsi Kepulauan Riau. Nomor 18. Nah, 18 di sini kita lihat dulu. Ya, ini ada beberapa formasi. Kita lihat dulu untuk di Kepulauan Riau yang penjaga tahanan ya, khususnya untuk wanita. Khususnya untuk wanita ini Bapak Ibu, Kemenkumham ini pendaftarnya ada 1.684, sedangkan formasinya ada 2 saja ya. Kemudian jumlah yang melakukan submit atau resume itu berjumlah 960. Berarti Bapak Ibu ada 960 orang yang akan memperebutkan 2 formasi penjaga tahanan wanita di Provinsi Kepulauan Riau, khusus untuk di Kemenkumham ya. Kemudian contoh lagi di Kepri, ini untuk penjaga tahanan pria, formasinya ada 18, pesaingnya ada 2.498. Karena yang mendaftar itu sebenarnya lebih banyak ya, 3.580, namun yang submit hanya 2.498. Nah, ini 2 formasi yang disediakan Kemenkumham ya untuk di Provinsi Kepulauan Riau. Ingat Bapak Ibu, yang 960 ini yang resume, kemudian yang laki-laki 2.498, ini belum dinyatakan lulus administrasi atau tidak ya, belum dinyatakan TMS atau MS. Ini masih akan melewati tahapan kelulusan administrasi. Nah, demikian juga nanti Bapak Ibu bisa cek untuk penjaga tahanan di provinsi lainnya ataupun di kementerian di wilayah lainnya. Kemudian kita coba lihat contoh lainnya, yaitu di Setjen atau di Kejaksaan Agung ya. Di Kejaksaan Agung kita lihat. Nah, di Kejaksaan Agung di sini Bapak Ibu ada sekian formasi yang dibuka. Contohnya ada 11 saja. Contohnya untuk operator penjaga tahanan, ini formasi yang dibuka itu cukup banyak, ada 2.198. Namun tentu pendaftarnya melebihi ya, yaitu 58.000.
Namun yang berhasil melakukan resume itu hanya 29.612. Ini Bapak Ibu belum melewati masa administrasi MS ataupun TMS ya. Nanti ini akan memperebutkan 2.190. Nah, kemudian contoh lain, ini untuk di Kejaksaan Agung, petugas barang bukti, ini yang mendaftar 131, formasinya 43. Namun yang berhasil untuk resume hanya 87. Ini berarti peluangnya lumayan ya. Lumayan ya 87 memperebutkan 43. Ini kemungkinan besar dapat diterima. Ini contohnya di Kejaksaan Agung. Nah, kemudian Bapak Ibu di slide berikutnya ataupun di sheet berikutnya ini adalah untuk guru ya. Untuk guru kita klik. Namun untuk guru di sini tidak menampilkan secara keseluruhan satu instansi. Namun di sini per provinsi, per kabupaten kota. Di sini dibuat satu jabatan, salah satu jabatannya saja ya. Salah satu jabatannya saja, kita lihat dari paling bawah. Ini contohnya saja adalah untuk wilayah Kabupaten Gorontalo ya, untuk ahli pertama guru prakarya dan wirausaha. Di sini pendaftarnya 1, formasinya kebetulan 1, dan submit itu 1. Ini mungkin saja untuk rekan-rekan P1 ya. Kemudian Kabupaten Purbalingga ini untuk ahli pertama guru agama Islam. Ini juga sama ya. Formasi ada 7, yang mendaftar itu 7, yang submit juga 7. Kemudian untuk di Kabupaten Jombang ini untuk guru matematika. Formasi 10, yang pendaftarnya 9, submitnya 9. Jadi ada sisa formasi ya ini. Ada sisa formasi. Kemudian untuk di Kabupaten Berau untuk guru bahasa Inggris 16. Ini pas sekali ya. Pendaftarnya 16, formasinya ada 16, kemudian yang mensubmit juga 16. Namun sekali lagi ini belum dicek administrasi kecuali yang P1. Kemudian untuk Kabupaten Puncak contohnya untuk guru geografi, formasinya 52, namun yang mendaftar hanya 22 Bapak Ibu. Jadi ada kelebihan formasi ya. Bahkan yang submitnya itu lebih kecil lagi, yaitu berjumlah 19 saja. Di Yalimo, Kabupaten Yalimo, di guru TIK, pendaftarnya hanya 21 orang, sedangkan formasinya ada 83 dan submit hanya 20 orang. Ini peluangnya besar sekali ya di daerah-daerah ini untuk masuk menjadi ASN sesuai dengan formasi yang dirilis berdasarkan statistik pelamar pesaing. Nah, ini lengkap sekali sampai dengan beberapa daerah yang ada di seluruh Indonesia dengan salah satu formasi ya di sini ataupun salah satu mapel yang disodorkan di dalam tampilan statistik ini. Kemudian demikian juga untuk di Nakes juga demikian. Ini ditampilkan per wilayah, kemudian per jabatan, kemudian pendaftar dan formasi. Kita lihat dari paling bawah, contohnya ini adalah untuk tenaga di Kementerian BUMN, ahli pertama dokter, ini tidak ada yang melamar bahkan ya, kosong. Ada formasi 5 tapi tidak ada yang mendaftar sama sekali. Ini sayang sekali ya. Kementerian Perdagangan untuk dokter gigi, ini formasi 2, yang mendaftar 3, yang submit 3. Kemudian contoh lagi di Kementerian Luar Negeri untuk dokter juga, formasi 3, kemudian pendaftar 11, yang mensubmit ada 6. Nah, terus ini untuk nakes ya. Tentu jabatannya jabatan nakes semua di sini. Contohnya ini di Kabupaten Nias, ini untuk tenaga sanitasi lingkungan, formasinya 8, yang pendaftar 26, kemudian yang submit hanya 22. Nah, ini jumlah pesaing yang bakal nanti bersaing dalam pemilihan formasi sebanyak 8 ini. Sekali lagi ingat Bapak Ibu, yang submit ataupun yang resume ini belum melewati penyeleksian untuk administrasi ya. Bisa saja nanti berkurang dari 22 kalau dinyatakan sebagian dari mereka TMS alias tidak memenuhi syarat. Demikian juga untuk sheet yang di teknis. Nah, ini untuk di teknis juga sudah ada beberapa rincian formasi dan per kabupaten kota juga. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Link ini nanti akan kami selipkan di kolom deskripsi agar Bapak Ibu bisa melihat dengan mudah
Mungkin tidak ada mapel yang Bapak Ibu cari, tapi ini memberikan gambaran kepada yang lain yang kebetulan mapelnya ataupun formasinya ada di sini untuk guru nakes dan teknis. Namun yang lebih lengkap yang CPNS ya. Yang CPNS ini sangat lengkap sekali, yang sudah menampilkan per instansi, per formasi, kemudian sebanyak apa pendaftarnya, kemudian sebanyak apa yang sudah melakukan submit ataupun melakukan resub. Demikian Bapak Ibu, informasi ini mudah-mudahan saja membantu Bapak Ibu untuk mengecek berapa besar pesaing dan kemungkinan peluang Bapak Ibu bisa lolos pada CASN tahun 2023. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.